warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Debri Auransyah dari kelas T24F dengan NIM 20240040 Di sini saya akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan, yaitu AI generatif pada aplikasi ChatGPT, yang menjelaskan tentang tujuan, metode kerja, model algoritma AI generatif yang digunakan pada aplikasi tersebut. Mula-mula ada latar belakang perkembangan AI generatif telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Salah satu implementasi paling populer adalah ChatGPT, yang mampu memahami dan menghasilkan bahasa alami untuk membantu berbagai aktivitas pengguna. Untuk di slide selanjutnya ada pengertian ChatGPT. ChatGPT adalah aplikasi berbasis artificial inteligensi generatif yang dikembangkan oleh OpenAI. Sistem ini menggunakan model GPT Generative Pre-trained Transformer untuk memahami konteks dan menghasilkan respon yang relevan seperti manusia. Untuk di slide selanjutnya ada tujuan ChatGPT yang terdiri dari 6 tujuannya, yaitu 1. Menjawab pertanyaan, 2. Membantu tugas akademik, 3. Membantu pemrograman, 4. Membuat konten kreatif, 5. Menjadi asisten virtual, dan 6. Meningkatkan produktivitas pengguna. Untuk di slide selanjutnya ada konsep AI generatif. AI generatif adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, dan video berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan. Untuk metode kerja ChatGPT sendiri ada input pengguna, NLP, tokenisasi, pemrosesan transformers, prediksi kata berikutnya, generasi jawaban, dan output ke pengguna. Dan ini untuk penjelasan metode kerja ChatGPT. Ada Natural Language Processing atau bisa disebut NLP. NLP memungkinkan komputer memahami bahasa manusia melalui analisis tata bahasa, makna kata, konteks kalimat, dan maksud pengguna, sehingga komunikasi manusia komputer menjadi lebih baik. Dan yang selanjutnya ada tokenisasi. Tokenisasi adalah pemrosesan memecah kalimat menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Token kemudian diubah menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh model AI. Model GPT. GPT merupakan singkatan dari Generative Pre-trained Transformers. Generatif menghasilkan konten baru. Pre-trained dilatih dengan data besar. Transformers memahami hubungan antar kata dan konteks. Juga ada Transformers Neural Network. Transformers adalah arsitektur deep learning yang menggunakan mekanisme attention untuk memahami hubungan antar kata secara efisien dan akurat pada teks panjang. Selanjutnya ada Sleep Attention Mechanism. Sleep Attention membantu model menentukan kata mana yang paling penting dalam sebuah kalimat sehingga dapat memahami konteks dan hubungan antar kata dengan lebih baik. Dan ada untuk Deep Learning. Deep Learning menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis yang mampu mempelajari pola kompleks dan miliaran data teks sehingga menghasilkan respon yang lebih cerdas. Dan slide selanjutnya ada RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, digunakan untuk meningkatkan kualitas jawaban melalui evaluasi dan umpan balik manusia sehingga respon menjadi lebih aman dan relevan. Untuk kelebihan dan kekurangannya,
Dan untuk kelebihannya, ChatGPT cepat dan efisien memahami bahasa alami, mendukung banyak bahasa, membantu pembelajaran, membantu pekerjaan profesional, dan meningkatkan produktivitas. Dan untuk kekurangannya dapat menghasilkan informasi yang kurang akurat, bergantung pada data pelatihan, tidak selalu memahami konteks secara sempurna, dan memerlukan verifikasi untuk informasi penting. Untuk penerapannya bidang pendidikan, bisnis, layanan pelanggan, pembuatan konten, pemrograman, penelitian, penerjemah bahasa, dan asisten virtual. Dan untuk kesimpulannya, ChatGPT merupakan aplikasi AI generatif yang memanfaatkan model ChatGPT berbasis Transformers, Deep Learning, Self-Attention, dan RLHF untuk menghasilkan teks relevan, alami, dan kontekstual. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.